DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them Turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that. Like DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ya di channel gua, di channel Motovlog Rindu, dimana channel ini adalah channel yang membahas tentang seputar permotoran ya. Jadi teman-teman, di beberapa minggu yang lalu ya, kayaknya sih bulan kemarin itu ada dari kawan gue juga ya, kawan dari pondok pesantren dulunya ya, yang mungkin dia itu bertanya seperti ini ya teman-teman, bagaimana sih bro, kata dia, agar viewers kita tuh banyak, kata dia kan. Nah, jadi teman-teman, di sini gue ingin membagikan tips yang menurut gue itu memang bisa menambah jumlah viewers YouTube kalian ya teman-teman. Tetapi ini sifatnya tidak pasti ya teman-teman. Jadi sifatnya ini hanya bisa membantu saja ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu poin ini juga udah gue cantumkan di video gue sebelumnya yang udah pernah gue posting, yang judulnya itu bagaimana cara YouTube agar biar cepat monet ya, dan banyak subscriber. Di video gue sebelumnya, mungkin yang baru nonton mungkin bisa ditonton videonya. Situ ada poin yang bisa menjelaskan tentang bagaimana memperbanyak viewers, salah satunya ya teman-teman. Jadi poin untuk memperbanyak viewers itu sendiri, kalau menurut saya begini teman-teman, ada yang di YouTube ini kan ada kalau misalkan teman-teman YouTuber dan di YouTube Studio itu kan ada program tips-tips yang biasanya diberikan email teman-teman dari YouTube-nya langsung, itu agar memperbanyak viewers, agar video teman-teman bisa menarik. Itu seperti apa ya teman-teman. Jadi menurut gue untuk memperbanyak viewers itu sendiri, salah satunya ya kita harus membuat video kita itu menjadi semenarik mungkin teman-teman ya. Nah, salah satunya yang bisa teman-teman lakukan mungkin dengan cara mengedit thumbnail dari video kalian sendiri teman-teman ya. Dan thumbnail ini harus memang teman-teman harus buat secakep mungkin, yang istilahnya ketika orang melihat thumbnail teman-teman itu bisa tertarik, sehingga penonton itu yang melihat thumbnail teman-teman bisa tertarik untuk melihat video yang teman-teman upload ya teman-teman. Jadi bagaimana sih cara membuat thumbnail yang menarik? Jadi biasanya kalau di teman-teman para YouTuber itu kan membuat thumbnail itu ada kata-katanya juga ya. Jadi kalau misalkan menurut saran dari gua, cara membuat thumbnail video YouTube yang menarik adalah, biasanya kalau misalkan teman-teman itu membuat video, maka ambillah gambar untuk thumbnail yang mana gambar thumbnail tersebut adalah isi dari suatu konten video teman-teman ya. Misalkan teman-teman contohnya kayak membuat video tentang tentang sesuatu hal di jalan, seumpamanya kayak teman-teman kerjanya itu adalah merekam jalan yang terjal seumpama gitu, dan di suatu hari di jalan tersebut contohnya ada mobil terguling karena tidak kuat menanjak. Nah, maka saat istilahnya teman-teman merekam video tersebut, maka ambillah thumbnail yang saat memang gambar thumbnail tersebut adalah inti dari video itu teman-teman ya, sehingga penonton itu akan langsung tertarik dan langsung tahu apa sih istilahnya video dari isi dari video konten teman-teman ya. Dari thumbnail itu ketika penonton sudah tahu, maka insya Allah ya itu akan menjadi daya tarik tersendiri daripada teman-teman membuat thumbnail yang istilahnya gambarnya itu tidak jelas dan bukan isi dari video teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian setelah istilahnya thumbnail itu diisi dengan gambar yang
inti dari video teman-teman juga bisa memberikan tulisan seperti judul di thumbnail tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tulisan tersebut di thumbnail bisa disamakan dengan judul video teman-teman atau dibedakan, itu terserah teman-teman. Yang penting teks tulisan di thumbnailnya juga adalah teks yang berhubungan dengan video konten teman-teman ya. Jangan sekali-sekali teman-teman hanya ingin karena viewersnya banyak sehingga membuat teks tulisan di thumbnail atau membuat thumbnail yang istilahnya dia clickbait atau tidak ada hubungannya dengan video teman-teman sehingga penonton nanti merasa tertipu. Jangan seperti itu teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, tips yang pertama untuk memperbanyak viewers, yang pastinya kalian harus mempercantik atau membuat video kalian itu menjadi lebih menarik, salah satunya dengan membuat thumbnail video seperti tadi ya teman-teman. Kemudian cara tips yang kedua adalah ya sebenarnya tips ini juga lumayan ampuh juga yang bisa teman-teman gunakan strateginya. Jadi tips yang kedua ya untuk memperbanyak viewers, yang bisa membantu memperbanyak viewers adalah sebarkan video-video atau konten video yang teman-teman buat itu ke grup-grup di Facebook atau di WA, yang mana grup tersebut adalah ada hubungannya dengan konten teman-teman ya. Seumpama teman-teman punya punya konten YouTube videonya tentang dakwah. Nah maka jangan lupa teman-teman juga harus berusaha bergabung dengan grup-grup tentang dakwah di Facebook ataupun di WhatsApp, yang bisa nanti teman-teman jadikan ladang untuk share video konten teman-teman, video YouTube konten teman-teman, sehingga teman-teman di grup tersebut bisa tahu bahwasanya teman-teman mempunyai konten video YouTube yang berisi tentang dakwah seperti itu ya teman-teman. Jadi poin kedua ini sangat relatif signifikan sekali ya teman-teman. Jadi dengan kita menyebarkan ke grup yang istilahnya grupnya itu ada hubungannya dengan konten video teman-teman, maka nanti video kita akan cepat tersebar luas sehingga viewersnya itu bisa membantu untuk memperbanyak viewers ya teman-teman. Karena memang jika kita membagikan di grup yang tepat yang ada hubungannya itu akan nyambung teman-teman. Berbeda kalau misalkan teman-teman punya grup, seumpama punya video konten dakwah terus nyebarinya ke grup motornya itu udah nyambung, dan malah nanti teman-teman bisa di spam teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Poin yang kedua adalah bagikan bagikan konten video YouTube teman-teman di grup-grup media sosial yang ada hubungannya dengan konten YouTube teman-teman ya. Nah kemudian yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwasanya poin-poin yang saya akan bagikan ini itu sifatnya tidak pasti ya teman-teman, ini hanya strategi untuk membantu. Nah jadi walaupun teman-teman udah mengamalkan 2 poin ini, nanti saya akan kasih poin inti, yang mana poin inti ini bisa pastinya memperbanyak ya, istilahnya kalau di persentase bisa 75-80% berhasil ya untuk memperbanyak viewers. Cuman 2 poin tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, ketika teman-teman itu laksanakan, itu hanya bisa membantu teman-teman, dan itu tidak pasti menjamin bahwasanya viewers teman-teman akan meledak ya teman-teman ya. Jadi mau teman-teman membuat konten apapun, jadi viewers kita tuh ada kalanya naik turun teman-teman ya. Jadi stabil, kadang naik kadang turun, itu wajar karena tidak semua orang itu hanya butuh dengan tema konten kita ya. Seumpama teman-teman istilahnya punya konten motor, itu gak semua orang setiap hari itu yang ditontonin motor terus. Jadi seling-seling, ada orang nonton dakwah, ada orang nonton motor, ada orang nonton musik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah itulah mengapa tadi dua poin yang saya bagikan ini, saya bilang sifatnya itu tidak pasti, sifatnya hanya bisa membantu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mengamalkan 2 poin ini, maka itu sudah bisa membantu channel YouTube teman-teman untuk memperbanyak viewers sehingga bisa berkembang teman-teman ya. Nah kemudian poin terinti yang istilahnya kalau di persentase 75-80% bisa memperbanyak viewers teman-teman, itu adalah
teman-teman membuat berita yang sedang viral pada saat ini teman-teman ya. Jadi kontennya itu temanya itu berita-berita viral. Jadi temanya itu nggak satu tema ya, kayak seumpamakan kayak kalau misalkan motor mungkin motor terus, kemudian kalau dakwah terus. Jadi kalau misalnya teman-teman melaksanakan poin yang ketiga ini, yaitu membuat berita yang viral hari ini, pasti itu 80% itu bisa menjamin viewers teman-teman dan subscriber teman-teman itu meledak. Tapi memang kontennya itu temanya random teman-teman, yaitu berita viral. Berita viral hari ini kan banyak, mungkin ada berita ya banyak lah macamnya ya di istilahnya di media-media sosial kayak Facebook, kayak pers, itu banyak sekali yang berita-berita viral. Mungkin kalau misalkan teman-teman membuat konten YouTube yang viral di hari tersebut, maka mungkin 80% poin ketiga ini kalau teman-teman lakukan bisa memperbanyak viewers YouTube kalian teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman mungkin itu aja 2-3 poin yang bisa gue bagikan pada teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan bisa membantu sedikit agar gimana kita sama-sama caranya bisa berkembang lewat YouTube ini. Walaupun YouTube gue sendiri belum monet ya dan berkembang, tapi setidaknya kita bisa membagikan ilmu dan sharing ilmu dan pengalaman kepada teman-teman ya yang sama-sama ingin berkembang di YouTube-nya. Dan jika memang teman-teman merasa suka dan bisa mengambil manfaat dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share kepada yang lainnya agar teman-teman yang lainnya juga bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat ya teman-teman. Ya, mungkin sekian dari tutorial video YouTube saya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.